Dia lahir dengan kesulitan berbicara dan juga sempat kesulitan mendapatkan pekerjaan selama 9 tahun. Namun dari kegagalan itu, lahirlah pemikir yang menulis ulang hukum fisika. Inilah kisah Albert Einstein. Semasa masih kecil, Einstein sangat lambat dalam belajar berbicara, sehingga orang tuanya, Hermann dan Pauline Einstein, berkonsultasi dengan dokter. Einstein mengkreditkan keterlambatan berkembangnya sebagai penyebab kejeniusannya, karena dia mendekati konsep-konsep abstrak seperti ruang dan waktu di kemudian hari. Dalam kata-katanya, akibatnya saya menyelidiki masalah lebih dalam daripada yang akan dilakukan anak biasa. Meskipun lulus sebagai siswa terbaik di sekolah dasar dan menengah, Einstein sangat membenci sistem pendidikan Jerman yang sangat kaku, yang hanya menekankan hafalan, latihan tanpa makna, dan fakta-fakta yang dipaksakan. Ia bahkan menyamakan guru-gurunya dengan letnan di militer. Pada usia 16 tahun, dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah menengah di Munich untuk belajar sendiri, berharap bisa masuk ke perguruan tinggi, keguruan di Zurich. Pada usia 17 tahun, ia memilih untuk meninggalkan Jerman dan melepaskan kewarganegaraannya agar tidak perlu masuk wajib militer. Sebagai seorang pasifis, orang yang menolak kekerasan dan perang, kemungkinan harus ikut militer itu sangat membuatnya ketakutan. Di awal karirnya, ia mengalami serangkaian kegagalan. Pertama, saat ujian masuk perguruan tinggi, ia lulus dengan nilai tinggi di bagian sains dan matematika, tapi gagal di ujian bahasa Prancis, sastra, geologi, botani, dan ilmu politik. Akhirnya, ia menghabiskan 1 tahun belajar di Aarau, kota kecil di daratan tinggi utara Swiss. Di sana, dia menghargai pendekatan Swiss yang menekankan pembelajaran visual, sebuah metode yang kemudian sangat membantu dalam mengembangkan eksperimen pemikiran terkenalnya. Ia kembali mengikuti ujian masuk, dan kali ini dia berhasil. Peringkat kedua terbaik di antara seluruh peserta di jurusan fisika dan matematika Politeknik Zurich. Selama kuliah, prestasinya konsisten tapi tak mencolok. Praktikum fisika pemula di tahun ketiga menjadi satu-satunya momen ia meraih angka 1. Meskipun demikian, pengalaman dan gaya belajarnya membentuk dasar pemikirannya yang berlian. Profesornya memberi nilai serendah mungkin karena dia jarang masuk kelas. Ketika dia masuk dan sang profesor memberinya instruksi tertulis untuk eksperimen, Einstein membuangnya ke tempat sampah karena dia ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Meskipun Einstein awalnya akur dengan profesor fisikanya yang lain, dia kemudian mengungkapkan kekecewaannya terhadap kegagalan Weber untuk mencakup materi kontemporer, termasuk teori-teori revolusioner Maxwell tentang elektromagnetisme. Perilaku dan sikap Einstein selama kuliah ternyata berdampak buruk pada prospek karir awalnya. Heinrich Weber sangat tidak menyukai Einstein. Meski ia satu-satunya lulusan fisika dan matematika yang tersedia saat itu, ia tetap tak dipilih menjadi asisten pengajar. Weber justru memilih 2 mahasiswa dari jurusan teknik ketimbang menawarkan posisi itu kepada Einstein. Akibatnya, Einstein menjadi satu-satunya lulusan di angkatannya yang tidak menerima tawaran pekerjaan akademis setelah lulus. Di tengah kekecewaan dan ketidakpastian itu, ia menemukan penghiburan dalam persahabatannya dengan rekan sekelasnya, Mileva Maric, satu-satunya wanita dalam program fisika dan matematika mereka. Hubungan intelektual dan pribadi mereka menjadi sumber dukungan penting bagi Einstein. Terlepas dari penampilannya yang biasa-biasa saja dan masalah pinggul sejak lahir yang menyebabkan dia pincang, Einstein tertarik pada pikiran Mileva. Mileva selalu membantu meneliti ulang perhitungan matematikanya dan menjadi tulang punggung semangat di labnya. Inilah yang kemudian diakui Einstein, "Tanpamu, aku tidak percaya diri. Tidak ada kesenangan dalam pekerjaanku. Tidak ada kesenangan dalam hidup. Singkatnya, tanpamu, hidupku bukanlah hidup." Namun, orang tua Einstein sangat menentang hubungan tersebut. Ketika dia memberitahu ibunya tentang rencananya untuk menikahi Mileva, ibunya melemparkan diri ke tempat tidur dan menangis seperti anak kecil. Tekanan semakin berat bagi Einstein yang saat itu tengah berjuang mencari pekerjaan, terutama setelah Mileva hamil. Kehamilan itu ia sembunyikan dari keluarganya. Liesl yang lahir pada 27 Januari 1902 di rumah orang tua Mileva di Novi Sad, Serbia. Dengan penuh semangat, Einstein menulis surat kepada Mileva. "Aku sangat mencintainya
dan bahkan belum mengenalnya. Namun tragisnya, Einstein tidak pernah bertemu dengan Liesel. Ia tidak pernah melihat wajah putrinya. Nasib bayi itu pun tetap menjadi misteri hingga hari ini. Einstein berjanji akan menikahi Mileva segera setelah mendapatkan pekerjaan yang stabil. Ia pun menulis surat ke berbagai profesor di seluruh Eropa, berharap mendapatkan posisi akademik. Salah satu profesor yang ia hubungi adalah Wilhelm Ostwald, ahli kimia ternama di Leipzig yang kelak meraih hadiah Nobel. Einstein bertanya, apakah ia membutuhkan seorang asisten? Namun, setelah tak ada balasan, ia mengirim surat lanjutan yang berbunyi, saya tidak yakin apakah saya menyertakan alamat saya. Sayangnya, tetap tak ada jawaban. Pada 13 April 1901, ayah Einstein menulis surat menyentuh kepada Profesor Wilhelm Ostwald tanpa sepengetahuan anaknya. Isi suratnya menyampaikan permintaan dengan penuh kerendahan hati dan harapan. Mohon maafkan seorang ayah yang begitu berani menghubungi Anda, Herr Profesor yang terhormat. Meskipun begitu, surat tersebut tetap tak mendapatkan balasan sama sekali. Einstein yakin bahwa kegagalannya mendapatkan pekerjaan tetap sangat dipengaruhi oleh referensi buruk yang diberikan Profesor Henry Weber, mantan pembimbingnya yang merasa terganggu oleh sikap independen Einstein. Menurut Einstein, saya yakin bahwa Weberlah penyebab kegagalannya. Seandainya bukan karena kelicikannya, saya mungkin sudah mendapatkan pekerjaan sejak lama. Einstein percaya bahwa identitas Yahudinya juga menjadi hambatan serius dalam karir akademisnya. Dari korespondensi masa awal, ia menunjukkan bahwa antisemitisme di negara-negara berbahasa Jerman, terutama di kalangan akademik, sangat kuat dan merugikan peluangnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Einstein mulai memberikan les private, meskipun pekerjaan seperti itu sangat jarang didapat. Setelah 2 tahun gagal menembus dunia akademis, ia akhirnya menyerah. Titik balik datang ketika temannya Marcel Grossman merekomendasikannya ke kantor paten Swiss di Bern. Ayah Grossman kebetulan mengenal direktur di kantor itu, dan lewat koneksi itulah Einstein diterima sebagai pemeriksa paten tingkat pemula. Sekilas, pekerjaan itu tampak jauh dari dunia ilmiah, tapi justru disitulah Einstein menemukan ruang untuk berpikir. Bosnya di kantor paten punya satu prinsip, pertanyakan segalanya. Dan itulah yang Einstein lakukan. Setiap hari, ia membaca ratusan gambaran alat dan ide penemuan. Tapi ia tidak sekedar membacanya. Ia membayangkannya bergerak, bekerja, dan berfungsi di dunia nyata. Baginya, itu bukan sekedar pekerjaan. Kebiasaan itu mengasah imajinasinya dan membentuk cara berpikir yang kelak melahirkan teori-teori revolusioner. Einstein menyadari bahwa ia bisa menyelesaikan pekerjaan sehari penuh hanya dalam 2 hingga 3 jam. Sisanya, dari 8 jam kerja, 6 hari seminggu, ia gunakan untuk mengejar ide-idenya sendiri. Bagi Einstein, kantor paten bukan sekedar tempat mencari nafkah. Itu adalah tempat perlindungan kreatif yang ia sebut biara duniawi tempat saya menetaskan ide-ide paling indah saya. Sayangnya, Hermann Einstein ayahnya tak sempat menyaksikan kelahiran ide-ide itu. Ia meninggal pada Oktober 1902, hanya melihat Albert sebagai petugas paten tingkat rendah. Namun sebelum berpulang, ia memberikan restu bagi Albert untuk menikahi Mileva. Mereka menikah pada 6 Januari 1903. Einstein dan Mileva menikah dalam upacara sipil sederhana. Hanya 2 sahabat dekat dari kelompok belajar Einstein yang hadir, tanpa satupun anggota keluarga dari kedua belah pihak. Saat bekerja sebagai petugas paten, Einstein menghasilkan 4 makalah revolusioner yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Makalah pertama Einstein, yang terbit pada Maret 1905, membahas sesuatu yang membingungkan banyak ilmuwan. Bagaimana cahaya bisa menghasilkan arus listrik? Saat itu, para fisikawan sepakat bahwa cahaya adalah gelombang. Akan tetapi, teori itu gagal menjelaskan fenomena yang mereka lihat di laboratorium. Einstein datang dengan gagasan revolusioner. Cahaya bukan hanya gelombang, tapi juga terdiri dari partikel kecil yang ia sebut foton. Foton-foton inilah yang bisa menghantam elektron dari permukaan logam dan melepaskannya, menciptakan arus listrik. Penemuan ini dikenal sebagai efek fotolistrik dan menjadi dasar dari teknologi seperti sel surya modern. Gagasan ini membantu melahirkan mekanika kuantum.
Sebulan kemudian, pada April 1905, Einstein memperkenalkan metode baru untuk mengukur ukuran molekul dan secara tak langsung memberikan bukti kuat bahwa atom itu ada. Pada Mei 1905, Einstein menerbitkan makalah ketiganya tentang gerakan Brown. Fenomena aneh yang diamati oleh Robert Brown 77 tahun sebelumnya. Brown melihat partikel serbuk sari bergerak-gerak acak dalam air, dan Einstein menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh tumbukan tak terlihat dari atom-atom air, menambahkan bukti kuat bahwa atom benar-benar ada. Bulan berikutnya, Juni 1905, ia merilis makalah keempat yang paling terkenal, teori relativitas khusus. Teori ini menyatakan bahwa waktu dan ruang tidak mutlak, tapi bergantung pada kecepatan dan posisi pengamat. Sebuah gagasan yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Einstein tahu ada yang belum selesai. Teori relativitas khususnya hebat, tapi belum menjelaskan satu hal penting, gravitasi. Saat duduk di kursinya di kantor Patenburn, ia mendapatkan kilasan ide. Jika seseorang jatuh bebas, ia tidak akan merasakan berat badannya. Itulah awal dari segalanya. Ia membayangkan seseorang berada dalam sebuah lift. Jika lift itu jatuh bebas, orang di dalamnya akan melayang. Karena tubuh dan lift jatuh dengan kecepatan yang sama, tapi jika lift itu bergerak naik dengan cepat, tubuh terasa lebih berat, seolah sedang ditarik oleh gravitasi yang lebih kuat. Dari dalam lift, mustahil tahu mana yang benar. Apakah Anda sedang dipercepat atau ditarik oleh gravitasi? Disinilah Einstein mulai sadar, gravitasi dan percepatan tak bisa dibedakan. Itulah yang ia sebut sebagai prinsip kesetaraan. Dan bagi Einstein, ini adalah pemikiran paling bahagia dalam hidupnya. Einstein mengusulkan bahwa gravitasi bukan hanya sebuah gaya, tapi sebuah distorsi ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Dalam kerangka ini, planet-planet mengorbit matahari bukan karena mereka ditarik oleh gravitasi matahari, seperti halnya pengertian tradisional. Sebaliknya, mereka mengikuti jalur yang ditentukan oleh lengkungan ruang waktu di sekitar matahari. 9 tahun setelah lulus, karir Einstein akhirnya mulai bergerak naik. Tahun 1909, ia diangkat sebagai profesor asosiasi di Universitas Zurich oleh Alfred Kleiner, profesor yang dulu membimbing disertasinya. Setelah itu, tawaran berdatangan. Ia mengajar di Praha, kembali ke Zurich, dan pada akhirnya menerima undangan bergengsi untuk bergabung dengan Akademi Sains Prusia di Berlin. Tanpa kewajiban mengajar, hanya fokus pada riset. Bagi Einstein, ini adalah mimpi. Akan tetapi, alasan Einstein pindah ke Berlin bukan hanya karena fisika. Di sana tinggal Elsa, sepupunya yang perlahan mulai mencuri perhatiannya. Elsa sangat berbeda dari Mileva. Ia tidak tertarik pada fisika, tapi Einstein justru menyukai sifat yang hangat dan penuh perhatian. Dan Einstein yang saat itu kelelahan dan konflik rumah tangga dan tekanan kerja, menemukan ketenangan di dekatnya. Mileva dulu teman seperjuangan Einstein, sama-sama belajar fisika, sama-sama bermimpi besar. Tapi setelah Mileva gagal dalam ujian akhirnya dan Einstein semakin terkenal, Mileva merasa tertinggal. Ia melihat suaminya semakin jauh dan merasa ia serta dua anaknya hanya jadi nomor 2 setelah karir Einstein. Hubungan Einstein dan Mileva tak bisa dipertahankan. Akhirnya, mereka sepakat untuk bercerai dengan syarat jika suatu hari Einstein memenangkan hadiah Nobel, seluruh uangnya akan ia berikan kepada Mileva. Perceraian mereka resmi dilakukan pada tahun 1919. Tak lama setelah itu, Einstein menikahi Elsa, seseorang yang tak tertarik sama sekali pada fisika, tapi memberinya kenyamanan dan ketenangan yang tidak ia temukan saat bersama Mileva. 2 tahun kemudian, Einstein benar-benar menang hadiah Nobel Fisika, dan seperti yang ia janjikan, uang hadiah itu diserahkan kepada Mileva dan anak-anak mereka. Sejak pernikahannya, Mileva telah menunggu 17 tahun sampai Einstein dianugerahi hadiah Nobel. Setelah menikah dengan Elsa pada 1919, gerhana matahari terjadi di tahun yang sama dan membuktikan teorinya tentang relativitas umum. Nama Einstein langsung meledak. Pada April 1921, ia menginjakkan kaki di kota New York dan disambut bak selebritas.
Dia memberikan kuliah di Princeton dan Columbia University hingga dipanggil ke Gedung Putih. Musim gugur 1922, Einstein dan Elsa memulai tur keliling Asia dari Mesir, Sri Lanka, hingga Jepang. Ia disambut hangat di setiap kota. Di tiap pelabuhan, ia disambut ribuan orang. Di Tokyo, ia bahkan diarak keliling kota dan dipanggil audiensi oleh kaisar. Dari penemuannya di kantor paten, mengubahnya jadi ikon global. Perjalanan ini menunjukkan betapa besar daya tarik pemikiran Einstein. Bukan hanya sekedar rumus, tapi semangat baru bagi dunia yang lelah pasca perang. Einstein dikenal vokal menentang rasisme, militerisme, dan nasionalisme. Bahkan menyebut rasisme sebagai penyakit orang kulit putih. Namun dalam buku hariannya saat tur Asia, ia menulis komentar xenofobik tentang orang Tionghoa. Secara politik, ia juga penuh paradoks. Sebagai pasifis, Einstein justru mendukung federasi dunia dengan kekuatan polisi global untuk menjaga perdamaian. Ia mendukung Zionisme sebagai gerakan budaya, tapi menolak negara Yahudi berdaulat, dan justru mengusulkan negara binasional Yahudi Arab dengan hak yang setara. Ketika Nazi menyerbu rumah musim panasnya di Kapot, sebuah desa di Brandenburg, Einstein bersumpah tak akan pernah kembali lagi ke Jerman. Pada 17 Oktober 1933, ia tiba di Amerika Serikat sebagai imigran. Ia tidak disambut hangat. FBI curiga akan hubungan politiknya, mengumpulkan 1427 halaman berkas pengawasan tentang dirinya hingga kematiannya di 1955. Sambil diawasi, Einstein malah sibuk dengan kekhawatiran lain, potensi bom atom Nazi. Pada Agustus 1939, ia menandatangani surat yang dirancang oleh Leo Szilard pada Presiden Roosevelt, memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang membangun senjata nuklir dan mendesak Amerika Serikat memulai riset sendiri. Langkah yang akhirnya memicu proyek Manhattan. Meskipun tidak pernah terlibat langsung dalam proyek itu, persamaan E sama dengan MC kuadrat menjadi dasar teoritis bagi energi nuklir. Sisa karirnya ia habiskan di Institute for Advanced Study di Princeton. Selama waktunya di institut penelitian bergengsi tersebut, dia menjadikan misinya untuk menemukan teori yang bisa sepenuhnya menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja. Einstein tidak percaya pada Tuhan personal, tapi ia percaya pada satu tatanan kosmis yang harmonis dalam alam semesta. Dalam suratnya, ia menyatakan optimisme terhadap keteraturan. Tuhan tidak bermain dadu. Ini mencerminkan keyakinannya pada hukum alam yang pasti dan rasional, dan bukan keberuntungan saja. Menentang mekanika kuantum yang terlalu bergantung pada probabilitas dan kebetulan. Tentu ide ini tidak bisa kita ambil secara mentah-mentah. Kita harus tetap berpegang padanya dan sambil belajar untuk memperdalam pemahaman kita tentang ketuhanan. Baginya, salah satu aspek paling mengganggu dalam mekanika kuantum adalah keterikatan kuantum. Fenomena di mana dua partikel dapat secara instan berkomunikasi, walaupun terpisah jauh. Bagi Einstein, ini terasa seperti pelanggaran terhadap prinsip realitas. Ia hidup dengan misi untuk menemukan teori yang lebih lengkap dan deterministik yang bisa menjelaskan alam secara menyeluruh. Usahanya ini terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Ketika seorang kolega bertanya mengapa dia akan memulai usaha yang begitu kesepian, Einstein berkata, itulah ya, betapapun kecil kemungkinannya. Einstein meninggal pada 18 April 1955, meninggalkan 12 halaman persamaan di samping tempat tidurnya. Tepat sebelum pergi, ia mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Jerman yang tidak dimengerti oleh perawat yang menemaninya saat itu. Ia pergi tanpa jawaban tunggal, tetapi warisannya terhadap keyakinan bahwa rasa ingin tahu tak akan pernah usai. Satu pemikiran yang tak kenal lelah mampu membuka jendela baru ke alam semesta. Dengan dedikasi dan rasa ingin tahu yang mendalam, bahkan seorang petugas paten dapat mengubah cara kita memahami realitas itu sendiri. Itu saja, dan terima kasih.